Baik Kalkis, hari ini kita akan memuji Tuhan lagi. Pujian yang akan pertama kali kita nyanyikan adalah Daki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk teman-teman, kita pujikan lagu kedua. Lagu kedua kita adalah Yesus Pokok. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalam
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan mengucapkan satu pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih untuk kesempatanmu sampai pada pagi hari ini. Kita telah menaikkan pujian bagi Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Engkau yang berkati, Engkau yang menyiapkan hati kami, Engkau yang menyiapkan akan segala yang akan kami dengar. Terima kasih, dan Yesus kami sudah berdoa. Let's go. When you ask, he cares. When you see, he's there. Shalom Kahel Kids, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semua dalam keadaan sehat-sehat kan? Tante percaya bahwa semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik. Karena Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Pada pagi hari ini Tante ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Janganlah takut, sebab Allah adalah Allah Immanuel. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan 13 ayat 1-3. Mari kita sama-sama membaca anak-anak. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang dua tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Kaleb dan Yosua. Siapa Kaleb dan Yosua? Kaleb dan Yosua adalah dua dari antara 12 pengintai yang tadi mereka dikumpulkan oleh Musa. Tadi anak-anak mendengar bahwa Musa diberi perintah kepada Tuhan untuk mengintai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Anak-anak ingat tidak? Waktu itu bangsa Israel dibawa oleh Tuhan dengan pimpinan Musa untuk keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan mereka. Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Mujizat Tuhan dilakukan anak-anak ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu banyak Tuhan melakukan mujizat.
Mereka bangsa Israel melihat sendiri bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar. Tetapi sayangnya anak-anak, seiring dengan berjalannya waktu, ketika ada masalah, ketika ditemui ada pergumulan, mereka melupakan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Mujizat-mujizat besar yang mereka alami. Anak-anak ingat ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar. Ada satu hal yang besar yang mereka lihat anak-anak. Ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara-tentara Mesir. Mereka melewati laut Teberau. Ketika mereka sudah terjepit, Tuhan melakukan perkara dan mujizat yang besar. Laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel melalui laut itu. Laut terbelah menjadi dua, mereka berjalan di tengah-tengah anak-anak. Wow, itu adalah satu mujizat yang belum pernah terjadi sampai hari ini. Mereka melihat bagaimana Tuhan melakukan yang besar itu dalam hidup mereka. Ketika tentara Mesir mengejar mereka, mereka sudah melalui laut itu. Bangsa Mesir, tentara-tentara Mesir itu waktu melewati laut kembali tertutup menjadi satu anak-anak. Dan tentara-tentara Mesir mati di laut-laut itu. Anak-anak, bangsa Israel melihat betapa besarnya Tuhan. Tapi sayangnya mereka cepat melupakan. Mereka tidak mempunyai iman, tidak mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua, dua pengintai itu, mereka mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Waktu itu dari 12 pengintai itu dikumpulkan oleh Musa. Mereka mendapatkan tugas dari Musa. Tepatnya tugas itu datangnya dari Tuhan. Untuk mengintai. Mengintai itu melihat apa yang terjadi di sana. Anak-anak mereka diberi tugas. Apa yang ada di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Apakah di tanah Kanaan itu subur atau tidak? Banyak pohon-pohon, bagaimana dengan hasil panennya? Apakah buahnya itu bagus atau buahnya tidak bagus? Bagaimana penduduk di sana? Banyak atau tidak jumlahnya? Terus bagaimana penduduk di sana? Kuat-kuat atau lemah? Mereka mendapat tugas demikian anak-anak. Nah, mereka diberi tugas 40 hari lamanya. 12 orang ini adalah pemimpin-pemimpin dari suku-suku Israel. Berarti artinya mereka orang-orang yang hebat karena mereka adalah pemimpin, bukan orang-orang yang biasa dari bangsa Israel. Setelah itu akhirnya 12 orang itu pergi anak-anak. 40 hari lamanya mereka mengintai, menyelidiki apa yang ada di tanah Kanaan. Tepat 40 hari lamanya, mereka kembali menemui Musa, Harun, dan bangsa Israel. 10 orang dari 12 pengintai itu, mereka melaporkan anak-anak. Kita baca ya sama-sama apa yang mereka laporkan. Kita baca di Bilangan 13 ayat 27 dan 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Anak-anak, 10 orang pengintai menyampaikan, wow, memang benar di tanah Kanaan itu, wah, susunya berlimpah, madunya banyak. Tetapi di sana itu orangnya kuat-kuat.
Mereka kuat. Kalau kita masuk ke sana, kita nanti kalah oleh mereka. Mereka menyampaikan itu tuh anak-anak. Membuat bangsa Israel hatinya takut mereka. Kecut hatinya, aduh lawannya berat ini. Padahal mereka membawa hasil panennya. Hasil panennya bagus. Anggurnya besar-besar anak-anak. Terus mereka langsung mereka takut. Bangsa Israel takut. Nah, tetapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, menceritakan sesuatu yang berbeda dari 10 orang itu. Kita baca sama-sama apa yang mereka sampaikan. Kita akan membaca di Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya." Anak-anak, Kaleb dan Yosua menyampaikan sesuatu yang positif, yang berani, tidak ada rasa takut. Mereka menyampaikan kepada Musa, Harun dan bangsa Israel untuk menenteramkan hati bangsa Israel. Jangan takut, kita pasti berhasil, kita pasti menang, kita pasti bisa melawan bangsa di tanah Kanaan itu. Anak-anak, sesuatu yang berbeda dari 10 orang lainnya. Kita akan dengar lagi apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua di Bilangan 14 ayat 6-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan kita akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Anak-anak, Yosua dan Kaleb mempunyai iman yang penuh kepada Tuhan. Mereka tidak takut, berbeda dengan 10 orang lainnya. Mereka menyampaikan sesuatu yang positif, menyatakan bahwa Tuhan Allah yang menyertai kita, itu Tuhan yang besar. Kalau Tuhan Allah yang menyertai kita, maka kita akan mampu menelan habis mereka. Anak-anak, kita harus belajar seperti Yosua dan Kaleb. Dia tidak takut terhadap keadaan. Mungkin benar apa yang dikatakan 10 pengintai lainnya, bahwa orangnya besar, tetapi di sana kuat-kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb ingat bahwa Tuhan Allah yang menyertai bangsa Israel adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan yang besar itu menyertai bangsa Israel. Anak-anak, hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang berbeda di antara yang lainnya. Anak-anak sehari-hari mungkin kita bisa merasakan. Anak-anak mungkin merasa bahwa aku takut melihat keadaan saat ini. Keadaan yang tidak menentu terjadi. Tetapi anak-anak, janji Tuhan adalah Allah yang menyertai kita. Allah Immanuel. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan adalah setia kepada setiap kita. Anak-anak, kenapa Tuhan sendiri berbicara kepada semua bangsa Israel bahwa Kaleb dan Yosua itu berbeda dari orang Israel lainnya? Kita baca di Bilangan 14 ayat 30.
bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Selain itu anak-anak, di Bilangan 14 ayat 38 dikatakan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Semua bangsa Israel kena tulah, tetapi Tuhan memberikan hidup kepada Kaleb dan kepada Yosua karena mereka mempunyai jiwa yang berbeda. Tuhan katakan anak-anak di Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar bagaimana Kaleb dan Yosua hidupnya takut akan Tuhan, mempunyai iman yang penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan setia, Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada Yosua dan Kaleb. Anak-anak ingin diberkati Tuhan. Anak-anak ingin hidupnya berbeda dari yang lain. Anak-anak bisa menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Kalau anak-anak hidup takut akan Tuhan, mempunyai iman yang penuh kepada Tuhan, tidak takut, tidak khawatir menghadapi hari-hari. Karena Allah yang menyertai anak-anak adalah Allah yang besar. Tante akan tutup dengan satu firman Tuhan, dengan ayat emas yang menjadi pegangan buat kita semua. Di Yesaya 41 ayat 10. Di sini firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kita akan ganti ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai Kahelkit. Tuhan berjanji menyertai Kahelkit, menyertai kita semua. Anak-anak, Tante sudah menyelesaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami diajar Tuhan, bahwa kami harus berbeda dengan lainnya. Karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, biar kami belajar seperti Kaleb dan seperti Yosua yang tidak takut. Karena mereka percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka. Demikian juga dengan kami Tuhan Kahelkit. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami semuanya. Karena Allah adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah Kahelkit online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sepanjang minggu ini kasih setia, pertolongan dan anugerah Tuhan tercurah kepada Kahelkit semuanya. Kesehatan, kekuatan dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya dijauhkan dari virus corona. Mereka boleh mengalami kesehatan, kekuatan. Mereka juga mendapatkan kepandaian, kecerdasan yang datangnya daripada Tuhan. Biar penjagaan Tuhan yang sempurna, Allah yang menyertai, Allah Immanuel,
ada pada setiap anak-anak. Kami berdoa juga menyerahkan orang tua mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka. Orang tua dari Kahalkit ini, biar Tuhan menyertai hidup keluarga masing-masing anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pagi ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I'll bring my best praise, and I'm ready to give it all to you. I'll bring my whole heart, and I'm ready to pour it out on you. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Action, so I'm